Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom warga kerajaan, senang sekali kembali berjumpa dengan saudara dimanapun saudara berada. Doa saya kiranya setiap kita tetap sehat dan tetap dalam pemeliharaan Raja kita yang sempurna. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, hari ini saya ingin mengajak kita sama-sama merenungkan dari kebenaran firman Tuhan dalam Injil Lukas pasal 13, dimulai dari ayat yang ke-10 sampai dengan yang ke-17. Lukas 13 ayat yang ke-10 sampai dengan yang ke-17, demikian firman Tuhan. Pada suatu kali Yesus sedang mengajar dalam satu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, "Ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan dan jangan pada hari Sabat." Tetapi Tuhan menjawab dia katanya, "Hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya dan keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman? Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu karena ia adalah keturunan Abraham?" Pada waktu ia berkata demikian, semua lawannya merasa malu dan semua orang banyak bersuka cita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, dalam kisah ini kita mendapatkan sesuatu bahwa Yesus dia nggak peduli dengan yang namanya tradisi. Haleluya. Kenapa? Karena bagi dia jiwa-jiwa lebih penting. Haleluya. Menolong orang lebih penting, menyelamatkan orang lebih penting dari hanya sekedar hukum-hukum yang ada, apalagi itu hanya hukum Taurat. Nah, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, dalam kebenaran firman Tuhan ini Yesus dengan berani membela apa yang menjadi pemikirannya, apa yang menjadi imannya, dan itu adalah sesuatu yang baik. Dia sampaikan sekalipun resikonya dia tahu dia harus melawan ahli-ahli Taurat. Tapi saudara terkasih dalam Tuhan, saya percaya dia adalah Tuhan yang hebat. Dia Tuhan yang besar. Kalau dia bertindak bukan dengan tanpa maksud, tapi dia punya maksud supaya nama Bapa di surga tetap dipermuliakan. Haleluya. Oleh sebab itu, jangan kita merasa so pintar dengan apa yang kita sudah ketahui daripada kebenaran firman Tuhan. Sebab daripada sekedar kita mengetahui, lebih penting kita melakukan dan berbuah di dalam Tuhan. Yang setuju boleh katakan amin. Haleluya, haleluya. Nah, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, oleh sebab itu mari jemaat Tuhan, kita harus selalu bertumbuh dalam iman percaya kita dan harus mengutamakan Kristus dibandingkan apapun juga, termasuk dibandingkan manusia Tapi saya percaya semuanya ini membutuhkan yang namanya sebuah proses Proses perjalanan iman itu menentukan kadar kualitas iman seseorang. Oleh sebab itu ada beberapa hal, prinsip yang perlu kita miliki agar iman kita bertumbuh di dalam iman yang benar. Haleluya, haleluya. Hal yang pertama, kalau saudara melihat dalam Lukas 13 ayat yang ke-10 tadi dikatakan pada suatu kali Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan ini dan di sini dikatakan pada suatu kali Yesus sedang mengajar. Saudara, hal yang pertama supaya saudara memiliki iman yang benar, iman yang sehat, iman yang bertumbuh di dalam Kristus, yaitu saudara harus terlebih dahulu memiliki pengajaran yang benar, dengan Yesus sebagai pusatnya, Yesus sebagai senternya. Ini baru pengajaran yang benar, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Saya percaya kalau kita
membaca, merenungkan, dan belajar dari sumber yang benar, yaitu Kristus Yesus melalui Roh Kudus-Nya. Saya percaya saudara akan terus mengalami pertumbuhan di dalam iman, percaya kita kepada Tuhan. Yang setuju boleh katakan amin. Haleluya, haleluya. Hal yang kedua, Bapak Ibu, supaya kita bertumbuh dalam iman yang sehat. Ya, Lukas 13 ayat yang ke-11 tadi sampai 13. Di situ dikatakan, di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Tuhan. Hal yang kedua, saudara terkasih dalam Tuhan, kita harus memiliki keyakinan akan kuasa Tuhan. Haleluya, ya. Sebab kita tahu bahwa kita punya Tuhan yang berkuasa. Iman saudara sehat kalau saudara punya pengertian yang benar bahwa kita punya Tuhan yang berkuasa. Haleluya, haleluya. Ya, kalau saudara masih ada keraguan ya tentang Tuhan saudara, ya apakah dia sanggup, apakah dia bisa, saudara, artinya iman saudara belum sehat. Tapi iman yang sehat ya membuktikan kalau saudara punya pengertian bahwa saudara yakin akan kuasa Tuhan, sebab saudara punya Tuhan yang maha kuasa. Yang setuju boleh katakan amin. Haleluya. Sebab itu jangan takut, jangan khawatir lagi menghadapi apapun masalah dalam hidup ini, sebab kita punya Tuhan yang berkuasa. Yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu, ya Lukas 13 ayat yang ke-14 sampai 17. Di sini dengan jelas dikatakan, tetapi kepala rumah ibadat itu gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, ada 6 hari untuk bekerja, karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan dan jangan pada hari Sabat. Saudara, kepala rumah tangga ini karena kesal, karena gusar, dia coba memprovokasi. Tapi kita lihat jawaban Tuhan kita ayat yang ke-15 dikatakan, tetapi Tuhan menjawab dia, katanya, hai orang-orang munafik, bukankah ke setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman? Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu karena ia adalah keturunan Abraham? Dan waktu ia mendengar demikian, semua lawan-lawannya merasa malu dan semua orang banyak bersuka cita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Haleluya. Hal yang ketiga supaya saudara memiliki iman yang sehat, saudara juga harus memiliki etika yang baik. Haleluya. Ya, saya percaya kalau kita ada Roh Kudus itu sopan, Roh Kudus itu tertib, dan kita percaya bahwa Roh Tuhan sudah berdiam dalam hidup kita. Oleh sebab itu, sebagai orang-orang percaya, sebagai umat Tuhan yang dikatakan kita orang yang beriman, saudara harus belajar memiliki etika. Baik dalam pekerjaan, baik dalam pelayanan, dalam membangun hubungan, dalam berkeluarga, atau dalam apapun juga. Saudara, jadikanlah kita pribadi yang memiliki etika. Sebab saudara dan saya diciptakan segambar serupa dengan Tuhan. Martabat kita ya disejajarkan dengan Kristus, saudara. Jadi jangan kampungan, saudara terkasih dalam Tuhan. Ya, jadilah orang yang elegan, jadilah orang yang punya kualitas yang luar biasa indahnya. Ya, karena saudara adalah putra-putri kerajaan Tuhan, dengan saudara harus memiliki etika yang baik. Dan saya percaya waktu saudara memiliki etika yang baik, iman saudara juga akan menjadi iman yang sehat. Saudara nggak akan pernah menjadi batu sandungan. Bahkan melalui etika yang baik, iman saudara akan memperlihatkan benar-benar Kristus ada berdiam dalam hidup saudara dan saya. Yang setuju boleh katakan amin. Haleluya. Izinkan saya berdoa buat saudara. Tuhan, hamba berdoa dalam nama Yesus, setiap kami para pendengar program ini, mungkin hari-hari ini beberapa kami sedang ada yang galau, sedang bimbang, khawatir, bahkan apapun juga itu Tuhan, musuh daripada iman. Tapi kami percaya iman adalah percaya dengan sungguh kepada Tuhan. Oleh sebab itu engkau materaikan firman Tuhan ini, agar iman kami selalu memiliki iman yang sehat, dengan kami menerima pengajaran yang benar-benar sehat, yang terpusat kepada Tuhan. Bahkan kami yakin akan kuasa Tuhan yang bekerja dalam hidup kami, menyertai karena Tuhan berdiam dalam hidup kami. Dan biarlah kami selalu hidup melayani Tuhan, mengiring Tuhan dengan etika kerajaan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.